Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan. Inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Perkenalkan, nama saya Fitri Meida yang hari ini bertugas sebagai host. Sahabat podcast semuanya mungkin penasaran nih, kira-kira siapa sih narasumber kita hari ini? Daripada buat penasaran, langsung saja kepada para narasumber memperkenalkan dirinya masing-masing. Silahkan mulai dari yang mana nih duluan? Kiri atau kanan? Cowoknya dulu. Oh, yang ganteng dulu ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Badawi Lubis, alamat Sabajor, meraih ranking 1 dari kelas 12 AKL 2. Hai, perkenalkan, nama saya Desa Fitri dari 12 AKL 1. Alhamdulillah saya mendapatkan prestasi juara 1 di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yolanda Zahra, alamat Sigala Panggulu dari kelas 12 AKL 2, meraih juara 2. Mungkin yang paling imut nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indasari. Saya meraih peringkat kedua dari kelas 12 akuntansi 1. Inilah siswa-siswi yang berprestasi dari jurusan AKL ya, khususnya di kelas 12. Hari ini topik yang kita bahas sama seperti slogan dari akuntansi. Akuntansi hebat. Ya, akuntansi hebat. Sebelumnya bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan yang lebih sederhana dulu nih ya. Dari Lia duluan ya. Kenapa sih memilih jurusan akuntansi? Jadi saat saya tamat SMP, saya memilih untuk masuk SMK. Di situ saya langsung memilih akuntansi karena saya dengar orang kalau berbicara masalah akuntansi kan langsung pikir pelajaran yang susah gitu. Terus satu lagi pasti menghitung-hitung. Jadi di situ saya merasa ada ketertarikan gitu. Susah seperti apa sih? Saat itu saya memilih akuntansi dan masuk. Ternyata saya tidak menemukan kesusahan yang sangat susah-susah kali gitu. Hanya saja membutuhkan ketelitian. Akuntansi itu membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Karena salah satu salah semua gitu. Satu angka salah semua ya. Oh iya, kalau dalam akuntansi yang memang harus teliti ya. Kemudian Yolanda. Kalau Yolanda sih Bu, karena peluang usahanya itu lebih besar Bu. Dan kalau ke SMK juga ijazahnya udah langsung bisa dipakai untuk ke pekerjaan, nggak harus kuliah dulu gitu Bu. Artinya kalau masuk di SMK itu selain bisa melanjutkan, bisa berwirausaha ya. Ya, kalau Badawi gimana? Kenapa? Kalau menurut saya, sebenarnya dari SD yang namanya pelajaran matematika itu saya sangat menyukai. Wow. Ya, oleh karena itu saya memilih jurusan akuntansi karena saya ingin memperdalam ilmu yang namanya ilmu matematika. Karena dalam akuntansi saya dengar banyak sekali yang namanya menghitung-hitung. Itu aja. Kalau menurut Linda? Sama sih Bu, tapi awalnya Linda tertarik itu karena kakak Linda dulu jurusan akuntansi. Terus kata Kak Linda itu enak gitu jurusan akuntansi itu, senang. Tapi ya agak apa sih Bu, agak Apa nih? agak menguras otak. Ya maklum lah, namanya juga pelajaran pasti menguras otak ya Bu. Tapi setelah Linda coba masuk jurusan itu, ternyata tidak semuras otak itu, tergantung kita juga. Bagaimana sih ini siswa-siswi berprestasi nih, ya kan? Bagaimana sih caranya sehingga kalian bisa menjadi siswa berprestasi? Mungkin dari Badawi dulu. Kalau menurut saya sendiri, cara meraihnya itu tidaklah sulit
karena hanya saja kemauan yang harus kita tingkatkan supaya bisa mendapat prestasi. Itu aja. Ya, kalau Lia gimana caranya? Ya pastinya belajar kan Bu. Hmm. Belajar di sekolah, terus di rumah saya akan kembali pelajaran yang saya pelajari di sekolah. Kalau tidak ngerti, besoknya tanya lagi sama gurunya. Kalau di semester 2 yang waktu kelas 2 itu kalau Lia dapat peringkat berapa? Alhamdulillah sampai sekarang dari kelas 1 dapat peringkat 1. Oh, juara bertahan ya. Kalau Yolanda sendiri gimana? Kalau kelas 2 sih Bu dapat juara 3, kelas 1 nggak dapat. Kelas 1 nggak dapat, kelas 2 juara 3, kelas 3 juara 2. Oh, berarti ada peningkatan ya. Kalau Badawi? Sama juga, kelas 1, semester 1, semester 2 nggak dapat. Terus kelas 2-nya semester 1 dapat juara 10 besar. Terus semester 2-nya dapat juara 2. Dan kelas 12 ini dapat juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Linda gimana? Kalau Linda waktu kelas 1 semester 1 2 juara 2 Bu. Waktu kelas 2 agak turun sih Bu. Turun ke 4. Cuman Linda usahakan lagi akhirnya semester 2-nya juara 2 sampai kelas 3 semester saat ini juara 2. Kemudian gimana sih perasaan kalian menjadi siswa berprestasi, Yolanda? Pastinya Bu bangga karena kita sudah melihat hasil kita yang selama semester ini Bu, nggak sia-sia uang jajan, uang yang diberikan mama gitu Bu. Kalau Linda bagaimana? Pastinya sih Bu bangga ya sama diri sendiri. Kayak kata Yolanda tadi, usaha kita selama ini dalam belajar itu gak sia-sia Bu. Terus orang tua juga pastinya bangga gitu. Seperti kata pepatah ya kan, usaha Tidak mengkhianati hasil. tidak mengkhianati hasil ya. Berapa lama sih kalian belajar dalam satu hari itu? Badawi dulu. Kalau saya tergantung pelajaran yang saya pelajari setelah di sekolah. Kalau pelajarannya ada tugas rumah banyak, dari pulang sekolah udah mulai dikerjakan. Kalau biasanya itu dari maghrib sampai isya kira-kira 1 sampai 2 jaman lah. Kalau Lia bagaimana? Kalau lihat sendiri Bu sih 2 sampai 3 jaman balik sekolah. Terus nanti pas subuh dilanjut lagi. Pas subuh diulangi lagi ya. Baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akuntansi di mana sih biasanya tempat favorit kamu untuk belajar? Linda dulu. Kalau Linda sih tempat belajarnya kalau di sekolah otomatis di kelas ya Bu. Cuman kalau di rumah Linda lebih suka belajarnya di ruang tamu. Kalau Yolanda? Kalau Yolanda sih Bu, kalau di sekolah udah jelas. Terus kalau di rumah Bu tempatnya di kamar karena suasananya lebih hening gitu Bu. Lebih hening, suka yang hening ya, supaya jangan ada yang mengganggu mungkin. Kalau dia bagaimana? Kalau lihat sih Bu sama-sama sih dengan dia. Apanya yang sama nih? Rumahnya yang sama. Kalau favoritnya di kamar. Kalau favoritnya di kamar ya, mana tahu samanya nanti sama-sama rumah. Tapi saya spesifiknya di dapur Bu. Kalau Badawi di mana? Enggak, kalau tempat favorit nggak terlalu apa sih Bu. Misalnya, cuman kalau tempat favorit ada cuman di rumah Bu. Asalkan jangan ada yang mengganggu. Dimana pun sebenarnya bisa Bu, cuman gangguan jangan ada, itu aja. Apa yang kalian rasakan setelah menjadi siswa berprestasi? Mungkin dari Lia dulu. Kalau dia sih Bu harus lebih bertanggung jawab gitu. Menanggung jawab kan prestasi itu bukan hal yang mudah, kita harus bertanggung jawab. Jadi mau dipertanggungjawabkan untuk mempertahankannya itu ya, supaya bisa jadi juara bertahan ya. Kalau Badawi? Kalau saya Ibu cuman jadi lebih percaya diri aja. Lebih percaya diri Iya. karena sudah dapat prestasi ya. Kalau Yolanda bagaimana? Kalau Yolanda sih Bu merasa puas karena yang selama ini diusahakan tidak sia-sia aja.
Linda? Kalau Linda sih Bu was-was, cuman karena kita was-was karena untuk meraih prestasi itu kan tidak sulit gitu. Cuman terkadang teman juga mau seperti kita Bu, jadi persaingan itu kan ketat. Jadi Linda lebih optimis dan percaya diri harus bisa mempertahankan prestasi Linda. Kemudian mengapa sih kalian bisa jadi siswa berprestasi? Mungkin dari Yolanda dulu. Yang pastinya harus belajar sih, dan tergantung niat sendiri. Kalau nggak mau gimana gitu. Pastinya harus mengingat keuangan supaya lebih semangat. Kalau Linda? Intinya sih Bu, tekad dan niat kita. Kalau kita emang niat mau meraih kesuksesan, pasti ada aja jalan. Kemudian siapa sih nih yang memotivasi kalian? Bisa jadi teman dekat, orang tua, sahabat, atau teman dalam tanda kutip atau teman dalam tanda kutip Badawi. Kalau saya yang pertama sih udah tentu jelas orang tua, dan yang kedua dari Ustadz Somad juga Bu. Dari Badawi, Ustadz Somad salah satu jadi motivatornya ya. Iya. Kenapa sih memilih Ustadz Somad sebagai motivatornya? Karena penjelasan ceramah yang singkat, jelas dan padat dan juga lucu. Dan juga Iya, betul. jadi bawaannya nggak tegang-tegang. Nggak tegang, iya. Jadi ilmu itu pun lebih mudah diserap lebih ya. mudah. Oke, kalau Yolanda? Yang memotivasi sih udah pasti orang tua Ibu. Terus yang kedua ada kakak kelas, dapatnya juara 1 umum dari jurusan akuntansi Bu. Udah cantik, pintar lagi, pengen kayak dia aja Ibu. Pengen jadi kayak kakak kelasnya ya. Kalau Lia sendiri bagaimana? Pertama pasti orang tua, ada juga keluarga, terus teman. Oh ya, satu lagi nih, Bu. Temannya nih? Teman tanda kutip? Teman apa nih? Teman, soalnya ada satu teman dari kecil bareng ya Bu. Jadi dia terus dia mendapatkan prestasi juga gitu Bu. Jadi kok dia bisa, saya juga harus bisa. Saya juga harus bisa. Kalau Linda? Yang nomor 1 udah pasti orang tua dan keluarga juga. Cuman Linda suka sama salah satu atlet Indonesia yang udah cantik, pintar lagi, mau di Ayunda. Oke. Baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyambungan, inspirasi untukmu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pertanyaan selanjutnya nih, suasana seperti apa sih yang mendukung kalian untuk belajar dengan nyaman? Mungkin dimulai dari Badawi dulu. Kalau saya yang pasti yang nyaman ya, yang sunyi gitu, nggak ada yang mengganggu. Tapi kalau masalah ribut nggak apa-apa, cuman jangan diganggu saya, cuman itu aja yang nyaman gitu. Ya, jadi mengganggunya. Jangan mengganggu secara langsung aja Ya, gitu. secara kontak fisik Iya, ya. iya. Kalau berisik aja nggak apa-apa. Oh ya. Kalau Lia bagaimana? Sama sih Bu, yang sunyi sama yang senyap gitu. Sunyi senyap ya. Sunyi senyap. Kalau Yolanda? Sama sih Bu, sunyi sama senyap. Tapi kalau ribut juga bisa, jangan diajak ngobrol aja. Jangan diajak ngobrol aja. Kalau si Badawi tadi yang penting kalau ribut pun nggak apa-apa, yang penting jangan kontak fisik, artinya jangan diganggu secara langsung ya fisik kita. Kemudian kalau Lia tadi sunyi senyap, kalau Yolanda tadi jangan diajak cerita ya, ribut pun nggak apa-apa, yang penting jangan diajak cerita. Kalau Linda sendiri bagaimana? Jawaban Linda udah diborong semua. Ya spesifiknya sama sih Bu, cuman kalau Linda emang tergantung moodnya juga. Kalau emang ribut cuman emang lagi moodnya belajar, bisa. Oh iya. Kemudian bagaimana sih cara kamu untuk memupuk semangat dalam belajar? Dari Linda dulu. Yang pasti satu-satunya itu ingat orang tua ya Bu, karena
gimana pun orang tua itu udah Aduh. Ya, nggak ada tisu nih. Takut banjir ini. orang tua kan Bu udah besarkan kita dari kecil sampai sekarang ini tuh ya kita harus membanggakan lah istilahnya Bu. Itulah salah satu penyemangat dalam diri Linda. Ya, berarti cara untuk terus memupuk, yaitu ingat memupuk semangat belajar itu harus terus mengingat orang tua ya. Iya. Kalau Badawi bagaimana? Kalau saya cuma satu sih Bu, ingin membahagiakan orang tua, udah itu aja. Ingin membahagiakan Iya. orang tua yang sudah pasti tidak terlepas dari orang tua sebagai alasan ya, Iya. sebagai alasan untuk tetap semangat dalam belajar. Iya. Akuntansi Hebat. ya. Kemudian kalau Yolanda sendiri berapa jam sih belajar dalam setiap harinya? Kalau jamnya sih Bu nggak pernah ngitung, cuman tergantung mood juga Bu. Kalau lagi moodnya bisa 3 jam nih Bu. Kalau belajarnya susah nanti moodnya jadi hancur, nggak jadi belajar. Gak jadi belajar ya, tergantung mood. Iya Bu. Ya, kalau Lia bagaimana? Berapa jam? Kalau zaman sekali belajar bisa 1 jaman gitu. Cuman kalau dalam sehari nggak dihitung juga sih Bu. Ya. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan, inspirasi untukmu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa sih kebiasaan buruk kamu yang dapat mengganggu prestasi di sekolah? Dari Linda ya. Gimana ya Bu? Kalau Linda itu kadang suka berleha-leha Bu kalau ngerjain tugas. Nanti tugasnya seminggu baru kumpul gitu Bu. Cuman kalau ngerjainnya hari gitu Bu, di cover up, kepepet. Baru kepepet ya. Kalau Yolanda sendiri? Kalau Yolanda sih Bu ngobrol sama kawan, nanti gurunya yang jelasin, kita ngobrol sambil main HP itu Bu. Jadi ngerumpi ya. Iya Bu. Kalau Badawi? Kalau saya terlambat. Terlambat. Ya, soalnya saya datang ke sekolah itu naik angkot. Nah, Kalau soal cepat bangun, alhamdulillah saya bisa cepat bangun. Cuman angkotnya itu kadang ya gitu lah Bu, kadang cepat datang, kadang enggak. ya, jadi Tergantung tergantung. angkot itu sendiri Bu. Ya, Iya. jadi tergantung angkotnya ya. Iya. Kalau bisa setengah jam kita nunggu di pinggir jalan itu. Kalau Lia, apa sih kebiasaan buruknya yang dapat mengganggu prestasinya di sekolah? Dia Bu suka tidur. Jadi pas mau belajar nanti malah tidurnya yang duluan gitu. Gitu. Jangan-jangan nanti tidur di atas buku jadinya. Barusan tidur di atas buku, tidurnya duluan daripada belajarnya ya. Kemudian bagaimana sih kamu mengatur waktu agar selain bisa berprestasi di sekolah, kemudian tetap punya waktu juga punya waktu juga bermain sama kawan-kawannya yang lain. Bagaimana cara mengaturnya, Lia? Lia kan anak kos Bu, jadi sama-sama mengerti kalau misalnya hari-hari biasa kayak gini waktunya untuk belajar. Jadi kami memutuskan waktu gimana? Ini pas weekend Bu. Gitu. Pas weekend di situ kami berkumpul, mau apa gitu ya. Sama anak kos jadi sama-sama mengerti. Kalau Badawi bagaimana? Kalau saya ngumpul sama teman-teman, alhamdulillah kalau segini ini udah bisa saya kurangi. Ya, pergi juga, cuman nggak lama. Yang biasanya sampai jam 12 sampai jam 1 itu dikurangi jadi sampai jam 10, jam 11 gitu. Kalau Yolanda? Kalau Yolanda sih Bu masih dibantu orang tua. Kalau nggak dibantu nanti malasnya wow. Jadi bantu orang tua ya. Kalau Linda? Linda sih Bu hampir sama-sama Lia, karena kebetulan kami juga satu kos ya Bu, Sama-sama anak kos ini. Jadi ngerti lah Bu, karena anak kos itu gimana. Ntar kalau digunakan untuk main aja belajarnya lupa, makanya harus diatur sedemikian mungkin. Nah, Lia sama Linda satu kelas nih. Iya, Peringkat pertama, peringkat kedua ya. Pernah nggak terjadi slack lah di antara kalian berdua? Alhamdulillah nggak pernah Bu.
Bu. Oh, alhamdulillah aman berarti. Bersaingnya bersaing secara sehat ya. Alhamdulillah. Kemudian walaupun kalian siswa berprestasi, mungkin ada kalanya mungkin kalian mendapat nilai yang rendah ya kan, karena tidak selamanya kadang mendapat nilai yang tinggi. Bagaimana sih cara kalian untuk memperbaiki nilai kalian tersebut? Iya deh. Pada saat saya menerima nilai yang jelek itu yang rendah itu Bu, pastinya sedih ya. Di situ pada saat sedih, saya tidak boleh berlarut-larut sedih gitu. Saya harus belajar memahami lagi di mana letak yang salah itu ya Bu. Nah di situ harus dipelajari. Kalau memang tidak mengerti harus bawa itu ditanyain sama gurunya, itu yang penting. Itu yang penting ya. Kalau Yolanda? Kalau Yolanda sih Bu, menghubungi guru yang bersangkutan, terus minta diulang materinya. Kalau di kelas minta bantuan sama kawan yang berprestasi itu Bu, supaya lebih mengerti Bu. Apa sih yang kalian lakukan untuk mempertahankan gelar prestasi kalian, Badawi? Kalau saya hanya dengan giat belajar dan menghormati guru dan teman-teman sekalian juga. Kalau Linda? Pastinya belajar nggak boleh putus ya Bu. Kita kan optimis percaya diri kalau kita bisa tetap mempertahankan prestasi, tapi kita juga nggak boleh berleha-leha dalam belajarnya Bu. Mana tahu orang lain bisa nikung kita Bu. Mana tahu orang lain bisa nikung kita dari belakang. Iya. Dari depan atau belakang. Ya. Kalau Lia sendiri bagaimana cara? Tidak luput dari belajar, terus harus Optimis dan optimis sama percaya diri. Kalau Yolanda bagaimana cara mempertahankannya? Yang penting jangan lupa belajar dan jangan lupa berdoa, karena belajar juga nggak berdoa sombong. Kalau berdoa aja nggak belajar sama dengan bohong. Harus. Ya, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan, inspirasi untukmu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana sih cara kalian nih menghadapi pesaing-pesaing dalam meraih gelar ini? kalau Linda Bu, ya kita harus tetap percaya diri. Yang Kak Linda bilang sebelumnya, kita harus percaya diri supaya kita bisa mempertahankan prestasi kita. Tapi kalau untuk bersaing, Linda lebih memilih bersaing secara sehat Bu. Bersaing secara sehat ya. Kalau ini satu kos, satu kelas, kalau Lia menurut Lia? percaya diri itu harus ada Bu gitu. Kalau misalnya kayak aku bisa gitu, tanamkan dalam diri kita aku bisa gitu. Kalau Yolanda bagaimana? Sama sih Bu, kayak orang yang Apa percaya yang diri. sama? Percaya diri Bu. Ya. Terus ya, pesaing itu Bu harus kita lihat, oh dia bisa, aku juga harus lebih bisa dari dia gitu. Lagi bagaimana? Ya, sama juga Bu, percaya diri dan lebih giat belajar. Ya, itu aja. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada yang lagi yang lain. Nggak ada lagi. Cuma itu aja. Percaya diri aja udah. Percaya diri. Ada nggak tips khusus agar bisa menjadi siswa berprestasi? Kalau tips khusus sih nggak ada, cuman kalau dalam belajar itu sukai pelajarannya, sukai gurunya, jadi kayak pasti dapat gitu Bu. Dan tanamkan juga dalam diri kalau misalnya kok orang itu bisa gitu, jadi aku juga harus bisa gitu. Di saat itu pasti jiwa apa namanya, jiwa semangatnya itu pasti ada gitu. Kalau misalnya Allah berkehendak, alhamdulillah pasti dapat, bisa pasti dapat. Badawi sendiri bagaimana? Kalau saya Bu, yang pertama orang tua harus dipandang terlebih dahulu gimana kondisi orang tua supaya kita bisa menjadi lebih semangat dengan belajarnya. Dan kedua juga harus kemauan nomor satu. Ya. Yolanda, Kalau Yolanda sih sama kayak si Badawi, apanya sih yang sama? harus mau belajar dan lihat kondisi orang tua. Otomatis kalau dilihat dedikasi yang jadi semangat belajar, membahagiakan orang tua. Kalau Lia,
Linda. Kalau menurut Linda Bu, harus ada tekad dan niat. Karena kalau kita udah ada kemauan untuk meraih ke sebuah prestasi atau kesuksesan, pasti akan ada jalannya. Kita harus bisa membuat diri kita seperti orang lain juga. Oke, baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan, inspirasi untukmu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akuntansi, apa tuh slogan dari akuntansi? Akuntansi hebat! Ya, sekarang kalian promosikan dulu jurusan kalian agar tahun depan adik-adik kelas kalian semakin bertambah. Kemudian khususnya di jurusan akuntansi, mulai dari Lia dulu. Hai adik-adik, ayo ke SMK, pilihlah akuntansi. Soalnya akuntansi bukan ilmu yang susah loh. Tanamkan di diri kalian kalau akuntansi itu sangat menyenangkan. Juga akuntansi memiliki peluang pekerjaan yang luas. Halo adik-adik, ayo mendaftar di SMK 1 Panyabungan dan memilih jurusan akuntansi. Karena akuntansi akan mengajak Anda untuk berhayal mempunyai uang banyak dan suatu hari nanti Anda akan menghitung uang sendiri. Oke, akuntansi hebat. Ya, lanjut lagi. Silahkan kepada Badawi untuk mempromosikan jurusannya. Hai adik-adik semua, ayo masuk ke SMK Negeri 1 Panyabungan dan pilihlah jurusan akuntansi, karena akuntansi akan mengajak kalian untuk menjadi berpikir kritis dan menjadi orang yang sukses ke depannya, insya Allah. Amin. Amin. Ya, lanjut gilirannya Linda. Hai adik-adik, kalau adik-adik semua ingin mendaftar masuk SMK, jangan ragu-ragu untuk milih akuntansi ya. Akuntansi itu jurusan yang enak loh, nggak kalah dengan jurusan yang lainnya. Dan juga peluang usahanya lebih besar lagi dan lebih luas lagi. Akuntansi hebat. Ya, jago-jago nih semua siswa-siswi kita ini dalam mempromosikan jurusannya ya. Karena mungkin yang itu yang dirasakan sama kakak-kakak yang di kelas 12 ya kan. Kemudian ada nggak pesan kalian buat adik-adik kelas kalian khususnya di jurusan akuntansi? Apa pesannya? Untuk adik-adik sekalian, tetap semangat dan terus berjuang. Jadikan akuntansi dalam diri kita itu menyenangkan dan tunjukkan bahwa akuntansi itu hebat dan bisa. Ya, sesuai slogan dari akuntansi ya. Kalau Linda, apa sih pesannya buat adik-adik kelasnya nih, khususnya di jurusan akuntansi ya? Untuk adik-adik kelas Linda harap kalian jangan lupa belajar. Jangan sampai menurun akuntansi ya. Karena akuntansi kan hebat, jadi kita harus jadi orang yang hebat dan berpikir kritis. Badawi. Buat adik-adikku sekalian yang sudah berada di SMK Negeri 1 Panyabungan, terutama bagian jurusan akuntansi, tetaplah semangat dan giat belajar. Dan saya berharap kepada adik sekalian untuk memperbaiki akhlak kepada guru kita yang sudah ada di SMK Negeri 1 Panyabungan ini. Nah, terakhirnya nih sama Yolanda. Buat adik-adik, belajar lebih giat. Karena kalau tidak belajar lebih giat, kamu hanya berdoa, pasti akan semuanya sia-sia. Pastinya kamu harus belajar lebih giat, biar tahu belajar itu akan lebih lelah. Karena tidak ada menuntut ilmu itu yang mudah. Pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, pernyataan ya. 3 kata buat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan. Lihat. Keren, sukses, dan jaya ya. Kalau Yolanda, Hebat, keren, kreatif. Badawi, Kalau saya sendiri, saya merasa di sini nyaman dan menginspirasi, juga keren ya. Linda, Sukses, nyaman, dan menginspirasi.
Oke, baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan, inspirasi untukmu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikianlah podcast kita hari ini. Kepada para narasumber, terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas kesalahannya. Kemudian jangan lupa tonton terus channel YouTube kita di channel berikut ini nih. Podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan. Inspirasi untukmu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan lupa comment, like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.